Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Dan pada pagi Sabat ini, saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Kambing Hitam. Dan tema ini akan saya dasarkan pada sebuah peristiwa yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Mari saudaraku, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa dan mohon berkat, mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini biarlah sementara kami merenungkan sabda Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kami sehingga kami boleh memahami kehendak Tuhan. Inilah doa kami mohon berkat di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Judulnya Kambing Hitam. Saudaraku, mendengar kata atau frase kambing hitam, tentunya bukan berarti kambing yang berwarna hitam. Tapi tentunya ini sebuah frase idiom yang bisa berarti sesuatu atau seseorang yang dijadikan korban tuduhan atas sebuah peristiwa atau musibah yang terjadi. Ya, misalnya saja bila terjadi tabrakan beruntun, seringkali terjadi mungkin di jalanan yang cukup ramai, maka para penegak hukum atau siapapun biasanya akan berusaha mencari tahu siapa penyebab dari musibah tabrakan beruntun itu, siapa penyebabnya yang utama. Kemudian misalnya yang lain, bila tiba-tiba ada satu kampung kehilangan air tanahnya dan sumur mereka jadi kering, mereka akan mencari tahu apa sih sebabnya ini, dicari tahu. Kemudian misalnya lagi, bila suatu krisis terjadi di satu kota, di satu negara yang mungkin seperti yang kita alami sekarang ini, bahkan seluruh dunia, maka orang berlomba-lomba mencari tahu, mencari orang yang dapat dituduhkan. Siapa sesungguhnya penyebabnya? Siapa pelakunya sebenarnya di balik semua krisis itu? Jadi saudaraku sekalian, kambing hitam adalah skenario manusia untuk mencari tahu penyebabnya dan sekaligus menimpakan, kalau boleh, menimpakan hukuman dan akibatnya kepada orang itu. Saudaraku, dalam Alkitab kita mendapati ada sebuah upacara sakral dan penting bagi bangsa Israel, yakni Hari Grafirat atau Hari Pendamaian atau juga disebut Hari Penghakiman. Dalam upacara tersebut ada dua hewan yang menjadi sentral pembicaraan, yakni domba dan kambing. Dan sementara domba disembelih di bait suci, tapi kambing dilepaskan di padang sebagai sebuah cara penghukuman. Dan para penafsir sepakat bahwa domba yang tidak bercela itu melambangkan Yesus yang tidak berdosa harus menanggung hukuman bagi para pendosa, yakni manusia, Yesus yang tidak berdosa menanggung hukuman. Kemudian sementara kambing melambangkan iblis yang menjadi penyebab segala kesengsaraan manusia karena dosa. Jadi saudaraku sekalian, mungkin itulah frase dalam bahasa Indonesia, mengambil hewan ini yaitu kambing hitam menjadi memiliki makna penyebab dari sebuah krisis atau musibah, dan sekaligus dialah yang harus juga menanggung akibatnya. Saudaraku sekalian, mungkin kambing tidak semua hitam, Saya kira ada juga berwarna coklat
atau warna putih hitam dan lain sebagainya, tapi mungkin ya banyak juga, mungkin lebih banyak berwarna hitam, sehingga orang menggunakan atau bahasa Indonesia menggunakan istilah itu, kambing hitam. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah frase, idiom ya. Nampaknya saudaraku sekalian, menjadi satu sifat manusia untuk mencari kambing hitam dalam sebuah musibah. Bahkan jika ini menjadi suatu cara dari para bandit atau penjahat untuk mengalihkan kejahatannya pada seseorang yang dijadikan sasaran tuduhan, sementara ia sendiri dapat terhindar dari tuduhan itu. Bukankah demikian yang sering kita lihat, kita dengar bahwa banyak para petualang penjahat yang mengalihkan kejahatannya supaya dia terhindar dari tuduhan. Baik saudaraku sekalian, kita melihat kisah dalam Alkitab ya. Kisah tentang kelemahan dan keruntuhan Israel, ya, bangsa Israel yang terjadi pada zaman Raja Ahab, ya. Seorang raja yang disebut sebagai raja yang membawa kejahatan atau membawa kemurtadan bangsa Israel, yaitu telah mendorong seorang nabi utusan Tuhan untuk menegur Raja Ahab atas segala kejahatannya dan telah membawa rakyatnya murtad dan menjauh dari Tuhan. Ya. Demikian saya kira dituturkan dalam kitab Raja-Raja bahwa Ahab adalah bagian daripada raja-raja yang membawa kemurtadan dari bangsa Israel. Dan perkataan dan teguran Nabi Elia yang bersih memang teguran dan juga ancaman atau kutuk yang mengizinkan negeri Israel, Tuhan izinkan negeri Israel mengalami kekeringan selama beberapa tahun. Ya. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 mengatakan demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudaraku, teguran itu bukannya diterima dengan lapang dada. Ya, tentunya oleh karena memang dia sudah membawa kemurtadan kepada bangsa Israel. Dia tidak menerima dan bahkan tidak mau segera mengalami pertobatan, namun justru itu menjadi bibit perlawanan kepada Tuhan dengan mengancam sang utusan Tuhan itu, yakni Nabi Elia. Dan tentu ancamannya adalah ancaman kematian. Terlebih lagi, nubuatan atau ancaman kepada negeri yang dipimpin oleh Raja Ahab ini benar-benar terjadi, saudaraku sekalian. Negeri itu mengalami kekeringan yang berakibat ketandusan. Akhirnya tentu saja karena tidak menghasilkan tumbuh-tumbuhan, terjadilah kelaparan dan berbagai kesengsaraan dan berbagai kesusahan kesulitan lainnya. Lalu apa penyebabnya? Apa sesungguhnya penyebabnya? Apakah penyebabnya kejahatan Raja Ahab atau teguran sang Nabi Tuhan, Nabi Elia tadi? Saudaraku, mari kita akan lihat cerita ini, beberapa ayat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18-nya. Ayat 1 mengatakan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan perlihatkan diri kepadanya. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Dan ayat 17 disebutkan, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Lihat ayat ini, ya, bahwa Ahab menuduh, ya, justru Nabi Elia lah yang membawa kesengsaraan bagi negeri Israel. Elia lah yang membawa kecelakaan ataupun kekeringan ataupun kesusahan dan juga kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel.
Namun ayat 18 mengatakan, jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Saudaraku, kisah ini menjadi sebuah contoh sifat manusia yang mencari korban, yang bisa menjadi tuduhan yang layak dipercaya, bahwa memang dialah sesungguhnya penyebabnya, dialah kambing hitamnya. Tentu saja bagi para pembaca Alkitab, sangat mudah untuk mengetahui siapa sesungguhnya penyebab dari segala yang menimpa negeri Israel ini, penyebab dari segala petaka yang menimpa negeri Israel ini. Dan Raja Ahab tidak mau menyadari dan bertobat dari jalan hidupnya yang telah menyimpang dari Tuhan. Bahkan dia menjadi lebih beringas lagi. Dia mau berusaha sedapat-dapatnya untuk membunuh sang nabi. Sekiranya ia dapat membunuh Nabi Elia, seharusnya ia tahu bahwa itu tidak bisa menyelesaikan persoalan kekeringan di negeri itu. Banyak krisis yang kita hadapi, saudaraku sekalian. Banyak persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, baik secara pribadi, baik secara keluarga, ataupun krisis yang lebih luas, mungkin satu kota atau satu negeri kita. Kita berusaha biasanya, sekali lagi berusaha mencari kambing hitamnya. Kita menuduh orang lain dan kondisi sekitar kita atas segala kesusahan yang menimpa. Sekalipun mungkin benar, tapi jauh lebih baik kita berintrospeksi dan mendekatkan hidup kita kepada Tuhan dan berubah ke arah yang serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, dalam sejarah kekristenan, kita menemukan juga peristiwa yang mirip, yang serupa seperti itu, yaitu ketika terjadi kebakaran besar, kebakaran amat besar di Kekaisaran Roma. Saya mendapati sejarah ini yang juga dikutip oleh Wikipedia, disebutkan kisah ini demikian. Menurut sejarawan Tacitus, kebakaran besar Roma dimulai pada malam tanggal 18 Juli 64. Di pertokoan di sekeliling Circus Maximus Roma. Banyak orang Roma yang tinggal di rumah kayu sehingga api dengan cepat merambat. Api tersebut hampir berhasil dipadamkan setelah 5 hari, namun kembali menyala. Luar biasa, saudaraku sekalian, sejarah di tahun 64 di abad-abad pertama ya. Lalu Suetonius namanya, seorang penulis, menuliskan bahwa api tersebut membakar Roma selama 6 hari 7 malam. Api tersebut membakar habis 4 dari 14 distrik di Roma dan 7 lainnya mengalami kerusakan parah. Dan istana Roma, kuil Jupiter Stator dan kuil Vesta juga hancur dalam kebakaran itu. Dan ini tentu yang penting sehubungan dengan tema kita pada pagi Sabat ini. Menurut sejarawan Tacitus, sebagian masyarakat menganggap Nero lah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun untuk keluar dari masalah itu, ia mempersalahkan orang Kristen. Ingat judul kita ya, ada kambing hitamnya. Ia mempersalahkan orang Kristen, dan orang-orang Kristen mengaku, tetapi tidak jelas apakah mereka mengaku karena disiksa dan apa yang diakui penyebab kebakaran atau sebagai orang Kristen ya. Dan kemudian Suetonius tadi penulis tadi ya, dan Cassius Dio menganggap Nero adalah orang yang membakar Roma dengan maksud gila untuk menghanguskan kota Roma. Namun pada zaman itu Roma beberapa kali terbakar, seperti kebakaran tahun 69 tahun berikutnya ya. Dan pada zaman Vitellius dan tahun 80 pada zaman Kaisar Titus. Dan menurut Tacitus sekali lagi, Nero memerintahkan agar orang Kristen dimangsa binatang, disalibkan atau dibakar di tiang sebagai penerangan. Luar biasa saudaraku sekalian, bahwa kejadian yang terjadi di Kekaisaran Roma tentang peristiwa kebakaran besar ini, yang dikambing hitamkan adalah orang-orang Kristen. Dan bahkan bukannya dikambing hitamkan, tetapi mereka sungguh menjadi tuduhan itu dan terjadilah hukuman pada mereka.
dimangsa binatang buas, disalibkan dan dibakar dan lain sebagainya. Baik saudaraku sekalian, peristiwa demi peristiwa kita boleh melihat luar biasa. Jadi kisah Nabi Elia ya, dan orang-orang Kristen di zaman Roma, di zaman Nero berkuasa di Roma, menjadi kambing hitam atas terjadinya krisis atau musibah yang terjadi. Kebenarannya memang tidak demikian. Namun skenario yang dibangun oleh penguasa sering dipercayai sehingga umat Tuhan akan menjadi mangsa. Bukan saja penguasa, tetapi juga mayoritas akan digiring ke arah yang sama dan menuduh umat Tuhanlah penyebabnya. Orang-orang Kristenlah penyebabnya. Disinilah kesusahan besar itu akan menjadi sangat sulit bagi umat Tuhan. Namun ingatlah janji Tuhan bahwa Mikael akan berdiri mendampingi umatnya dan memberi kelepasan. Sebagaimana renungan kita pada Sabat yang lalu tentang Mikael dalam Daniel pasal 12. Saudaraku, pertanyaan penting bagi kita yang hidup zaman ini tentunya. Adakah peristiwa dan skenario yang seperti itu akan terjadi pada umat Tuhan di akhir zaman? Adakah nubuatan seperti itu? Saudaraku, sebelumnya mari kita menyimak apa yang terjadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Para imam tahu betul bahwa apa yang dilakukan Yesus membawa kebaikan bagi banyak orang. Namun hal itu telah membawa kerugian bagi sistem keagamaan mereka yang sudah mapan dan membawa keuntungan besar secara materi bagi para imam dan penguasa. Itulah sebabnya kemanapun Yesus pergi dan apapun yang dibuatnya selalu jadi incaran agar dapat dijebak dan dituduhkan kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati, agar oknum yang menyebabkan kerugian itu akan segera disingkirkan. Dan akhirnya kisah Yesus disalibkan oleh penguasa Roma akibat dorongan atau paksaan dari para imam dan orang-orang Yahudi lainnya adalah sebuah contoh sifat manusia dalam mencari kambing hitam. Dan begitulah terus akan terjadi dan umat Tuhan akan menjadi sasaran tuduhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar Maestro yang kami kasihi, bukankah dalam Daniel pasal 1 dan Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14 kita menemukan bahwa memang akan terjadi kesusahan yang menghebat. Disebutkan istilahnya kesusahan yang besar ya. Dan berbagai unsur bencana alam akan terjadi dalam waktu berdekatan. Ya, gempa bumi, ya, ada kelaparan, ada perang dan lain sebagainya. Seperti yang dituturkan dalam Matius pasal yang ke-24 ya. Dan itu menyebabkan kesusahan yang benar-benar menyengsarakan dan membawa setiap orang pada ujian besar iman mereka. Bagi yang hidup rohaninya samar-samar, mereka akan segera mencari kambing hitam. Ya, ketika peristiwa atau kesusahan itu terjadi, ada wabah, ada musibah yang terjadi dalam diri kita, yang dicari adalah siapa sebenarnya yang salah. Dicari kambing hitam, ya. Dan saudaraku sekalian, kemudian mendukung penguasa dalam menyelesaikan persoalan secara duniawi. Ya. Sementara orang-orang yang sungguh-sungguh hidup rohaninya baik, mereka justru adalah orang-orang yang menyadari keberdosaan. Dan sebagaimana mereka juga menyadari, sudah mengimaninya selama ini, sudah mengimani bahwa hanya Tuhanlah yang kita butuhkan. Hanya Tuhanlah yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Dan tidak perlu mencari kambing hitam. Karena sesungguhnya kita adalah orang berdosa yang sama, ya, yang hanya butuhkan Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan hidup kita. Kemudian saudaraku sekalian, kita melaju sedikit ya dari cerita Daniel pasal 12, Matius pasal 24, yaitu dalam kitab Wahyu pasal 12 dan 13. Secara singkat kita akan menemukan beberapa frase penting di dalamnya. Kita dalam dua pasal itu kita mendapati bahwa setan akan berusaha dengan kuat untuk menuntun banyak orang pada penyembahan patung.
yang merupakan lambang penyembahan kepada naga atau si ular tua, yakni iblis. Dan umat Tuhan akan segera mendapat tuduhan dari sang penuduh yang disebutkan istilahnya pendakwa, ya, dalam Wahyu pasal 12. Dan akhirnya para penyembah yang benar akan segera menjadi tertuduh, menjadi kambing hitam atas segala kerugian dan kedahsyatan yang terjadi di akhir zaman. Inilah nubuatan, saudaraku sekalian, tidak akan meleset karena kitab suci memiliki nubuatan-nubuatan yang pada akhir zaman akan banyak perwujudan atau kegenapan dari segala nubuatan yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, tidak perlu aneh, tidak perlu heran pada akhirnya bila mana umat Tuhan akan dituduh sebagai orang-orang yang menjadi penyebab dari segala persoalan di dunia ini, termasuk juga yang mungkin terjadi sekarang ini, ya, virus corona yang mungkin bisa mendunia. Namun saudaraku sekalian, bila mana itu dituduhkan kepada kita, kepada umat-umat yang percaya, jangan heran, tidak perlu heran. Oleh karena ada banyak cerita Alkitab, ada banyak juga sejarah kekristenan menunjukkan bahwa memang umat-umat Tuhan akan menjadi tertuduh, menjadi kambing hitam atas kedahsyatan yang terjadi itu. Namun saudaraku sekalian, umat-umat Tuhan tidak perlu risau bahwa bila mana Tuhan izinkan bertahan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Bila mana Tuhan izinkan kita bertahan dalam iman, namun Tuhan izinkan juga mati di dalam iman kita, puji Tuhan. Karena kita memiliki satu pengharapan yang pasti bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali, yang akan membawa umat Tuhan yang masih hidup, yang diubahkan, dan kemudian juga bersama-sama dengan orang yang dibangkitkan karena mereka setia dalam Tuhan. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Itulah pengharapan kita, saudaraku sekalian. Inilah doa kita. Mari kita sama-sama renungkan perenungan sabda Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami menaikkan pujian dan syukur untuk berkat firman Tuhan yang kami dapatkan pada pagi Sabat ini. Biarlah atas pertolongan Roh Kudus yang menuntun kami untuk mendengar, biarlah juga kami dituntun untuk memahami dan beroleh kekuatan ketika kami menghadapi kesusahan-kesusahan besar yang akan kami hadapi di akhir zaman ini. Tuhan, inilah doa kami. Kami mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan, yang mungkin lemah iman. Tuhan berkenan kuatkan. Bila mana mereka dalam keadaan sakit, Tuhan, berkenan Kau juga menjamah dengan tangan kuasa-Mu dan memberikan kekuatan dan kepulihan. Itulah doa dan pengharapan kami di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.